Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai gaya kolom, muatannya lebih dari 2 dan posisinya tidak segaris. Konsepnya adalah misalkan ini ada 3 buah muatan, posisinya membentuk segitiga sama sisi. Misalkan ini muatan pertama adalah negatif, muatan kedua positif, dan muatan ketiga negatif. Misalkan pertanyaannya adalah tentukan gaya kolom yang dialami oleh muatan pertama. Jadi misalkan pertanyaannya adalah dari 3 muatan ini yang ditanyakannya adalah gaya kolom yang dialami oleh muatan yang pertama. Maka caranya berarti muatan pertama dengan kedua bagaimana, muatan pertama dengan muatan 3 bagaimana. Apakah tolak menolak atau tarik menarik. Sekarang muatan pertama dengan muatan kedua. Nih, muatan pertama negatif, muatan kedua positif. Ini berarti muatannya tidak sejenis. Kalau tidak sejenis, berarti tarik menarik. Karena tarik menarik, maka arah gaya F12-nya menuju ke muatan kedua. Jadi inilah gaya kolom F12. Jadi tarik menarik. Sekarang muatan pertama dan muatan 3. Muatan 3 negatif, muatan pertama negatif. Jadi ini muatannya sejenis. Karena sejenis tolak menolak. Sehingga karena tolak menolak berarti saling menjauh. Jadi arah gayanya menjauhi muatannya. Sehingga pasangan dari muatan pertama adalah muatan 3. Maka berarti arah gayanya menjauhi muatan ketiga, maka arahnya ke bawah. Jadi inilah gaya kolom yang dialami oleh muatan 1 dan 3. Jadi karena sejenis maka tolak menolak sehingga arah gayanya menjauhi muatan ketiga. Sehingga kemudian ini F12 dan F13-nya menjadi resultan. Jadi inilah R-nya. Jadi inilah F1-nya. Jadi inilah gaya kolom yang dialami oleh muatan pertama. Sehingga rumusannya nih, rumusan F1-nya, F1 sama dengan akar dari F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat ditambah 2 dikali F12 dikali F13 dikalikan cos theta. Sedangkan cos theta adalah sudut yang membentuk ini dari F12 dan F13. Jadi inilah tetanya. Jadi theta adalah sudut yang mengambil 2 buah gaya F12 dan F13. Jadi inilah konsep rumusan ketika gaya kolom muatannya lebih dari 2 dan posisinya tidak segaris. Sekarang kita ke contoh soal. Ini contoh soalnya. Diketahui segitiga ABC sama sisi dengan panjang sisinya adalah 3 desimeter. Pada titik sudut A dan B masing-masing terdapat muatan positif 4 mikrokolom, berarti adalah titik A, dan negatif 1,5 mikrokolom, berarti titik B. Pada puncak C terdapat muatan positif 2 kali 10 pangkat negatif 5 kolom. Pertanyaannya, tentukan gaya kolom yang
dialami muatan yang berada di titik C. Ini pertanyaannya, berapakah gaya kolom yang dialami oleh muatan yang berada di titik C? Maka berdasarkan data ini, maka gambarannya adalah ini muatan A positif, muatan B adalah negatif, dan muatan C adalah positif. Jadi titik A terdapat muatan A yang bernilai positif, titik B terdapat muatan negatif B, dan titik C terdapat muatan C yang bernilai positif. Kemudian pertanyaannya, gaya kolom yang dialami oleh muatan yang berada di titik C. Jadi C terhadap A bagaimana, C terhadap B bagaimana. Sehingga gambarannya adalah ini sebelum gambarannya, ini kenapa sudutnya sudut A 60 derajat, sudut B 60 derajat, dan sudut C 60 derajat. Ini 60 derajat karena segitiganya sama sisi. Karena sama sisi, maka tiap sudutnya sama besar. Jadi 60, 60, 60. Jadi totalnya 180 derajat. Sekarang kita menentukan gaya kolomnya. Jadi muatan C dan muatan A, ini C-nya positif, A-nya positif, berarti tolak menolak, sehingga arah gaya kolomnya menjauhi muatan A, sehingga arahnya ke atas, sehingga inilah FCA. Sedangkan muatan C dan muatan B, muatannya positif, muatan B-nya negatif, berarti inilah tidak sejenis. Karena tidak sejenis, maka tarik menarik. Karena tarik menarik, maka arah gayanya menuju titik B. Jadi arah gaya FCB adalah menuju titik B. Jadi inilah FCB. Kemudian FCA ini berarti resultannya nih. Jadi inilah FCA. Jadi inilah gaya kolom yang dialami oleh muatan yang berada di titik C. Kemudian sekarang menentukan berapakah tetanya nih. Berapakah tetanya. Cara menentukan tetanya, ini garis A ke FCA adalah garis berpelurus. Garis berpelurus, jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Sedangkan yang ini baru 60 derajat, maka sisanya berarti 120 derajat. Jadi maka tetanya adalah 120 derajat. Jadi sekali lagi, ini dari garis nih. Jadi garis berpelurus nih, misalkan ini titik A, kemudian yang ini titik B, sedangkan di sininya ada sebuah garis nih, sudut lagi, misalkan C. Maka ini berarti garis berpelurus, totalnya 180. Dimisalkan ini baru 60 derajat, nih 60 derajat, maka sisanya berapa? Berarti 120 derajat. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi 120 asal dari sini. Jadi karena AB adalah garis berpelurus, totalnya 180 derajat, baru ada 60, maka sisanya 120 derajat. Jadi sudut tetanya adalah 120 derajat. Jadi karena garis AB adalah garis berpelurus, jumlah sudutnya 180, sedangkan di sini baru 60 nih, maka sisanya 120 derajat.
Jadi kita teruskan. Nih, diketahuinya, jadi muatan A yaitu positif 4 mikrokolum, kemudian di mikronya dirubah ke dalam unsur pengalih yaitu 10 pangkat negatif 6. Jadi mikro dirubah ke dalam unsur pengalih adalah 10 pangkat negatif 6. Jadi positif 4 mikrokolum dirubah menjadi positif 4 kali 10 pangkat negatif 6 kolum. Kemudian muatan B negatif 1,5 mikrokolum, mikronya dirubah ke dalam unsur pengalih menjadi 10 pangkat negatif 6. Muatan C adalah positif 2 kali 10 pangkat negatif 5 kolum. Kemudian RCA adalah 3 desimeter, satuan desimeternya kita konversikan ke dalam meter menjadi 3 kali 10 pangkat negatif 1 meter. Kemudian RCB adalah jaraknya 3 desimeter, satuan desimeter kita rubah ke dalam meter menjadi 3 kali 10 pangkat negatif 1 meter. Sedangkan tetanya adalah 120 derajat. Yang ditanya berapakah FC-nya. Dan yang perlu kita perhatikan bahwa tanda negatif dalam perhitungannya tidak dimasukkan. Jadi tanda negatif dalam perhitungan tidak ikut dimasuk ke dalam perhitungan. Tanda negatif positif hanya untuk menentukan apakah tarik menarik atau tolak menolak. Jadi tidak diikut sertakan dalam perhitungan. Nih, jadi rumusan FC sama dengan akar dari FCA kuadrat ditambah FCB kuadrat ditambah 2 kali FCA dikali FCB dikalikan cos theta. Sehingga langkah pertama kita mencari FCA, kemudian FCB, baru kita mencari FC. Sekarang kita mencari FCA. Rumusan FCA sama dengan K muatan C dikali muatan A dibagi RCA kuadrat. Tinggal data yang diketahui dimasukkan ke dalam rumusan yang ini. Jadi ketetapan kolomnya adalah 9 kali 10 pangkat 9, muatan C-nya 2 kali 10 pangkat negatif 5, muatan A-nya 4 kali 10 pangkat negatif 6, dan RCA-nya adalah 3 kali 10 pangkat negatif 1. Lantas, langkah berikutnya, ini 9 kali 10 pangkat negatif 2, adalah hasil pengkuadratan 3 kali 10 pangkat negatif 1 dikuadratkan. 3 kuadrat sama dengan 9, 10 pangkat negatif 1 dikuadratkan sama dengan 10 pangkat negatif 2. Langkah berikutnya, nih, 10 pangkat 2, 10 pangkat 2 berasal dari sini. Jadi, pangkat ketika dipindahkan maka akan diikuti dengan perubahan tanda operasi. Dari negatif berubah menjadi positif. Dari positif berubah menjadi negatif. Tetapi di sini adalah karena negatif nih 10 pangkat negatif 2 dipindahkan ke atas maka berubah pangkatnya menjadi 10 pangkat 2. Langkah berikutnya, nih, jadi diperoleh FCA-nya 8. Ini 8 dari mana? Ini hasil perhitungan. 9 bagi 9 sama dengan 1. 2 kali 4 sama dengan 8. Kemudian yang pangkatnya 9 dikurangi 5 sama dengan 4. 4 dikurangi 6 sama dengan negatif 2. Negatif 2 ditambah 2 sama dengan 0.
Jadi 10 pangkat 0 sama dengan 1. 1 dikalikan 8 sama dengan 8. Jadi 8 ini adalah hasil dari perhitungan tadi. Sehingga diperoleh FCA-nya adalah sebesar 8 Newton. Kemudian langkah berikutnya kita mencari FCB. Nih. Jadi rumusan FCB sama dengan K dikalikan muatan C kali muatan B dibagi RCB kuadrat. Lantas data yang diketahui dimasukkan ke dalam rumusan yang ini. Nih, jadi dimasukkan ke dalam rumusan. Tetapan kolom atau K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9, muatan C-nya 2 kali 10 pangkat negatif 5, muatan B-nya 1,5 kali 10 pangkat negatif 6, RCB-nya adalah 3 kali 10 pangkat negatif 1. Langkah berikutnya, di 9 kali 10 pangkat negatif 2, ini berasal dari sini. 3 kali 10 pangkat negatif 1 dikuadratkan. 3 kuadrat sama dengan 9. 10 pangkat negatif 1 dikuadratkan sama dengan 10 pangkat negatif 2. Kemudian, ini langkah berikutnya. 10 pangkat 2 berasal dari sini. Jadi 10 pangkat negatif 2 ke ataskan, maka berubah menjadi 10 pangkat 2. Sehingga diperoleh FCB-nya adalah sebesar 3 Newton. 3 dari mana nih? 9 bagi 9 sama dengan 1. 2 kali 1,5 sama dengan 3. 9 dikurangi 5 sama dengan 4. 4 dikurangi 6 sama dengan negatif 2. Negatif 2 ditambah 2 sama dengan 0. 10 pangkat 0 sama dengan 1. 1 kali 3 sama dengan 3. Jadi, ini diperoleh gaya kolom yang dialami muatan CB-nya adalah sebesar 3 Newton. Langkah berikutnya kita mencari FC. Jadi inilah rumusan gaya kolom yang dialami oleh muatan C. Jadi rumusannya FC sama dengan akar dari FCA kuadrat ditambah FCB kuadrat ditambah 2 kali FCA dikali FCB dikalikan cos theta. Jadi FCA setelah diperoleh tadi hasil perhitungan, FCB juga sama dan tetanya sudah diketahui. Nih, jadi hasil perhitungan FCA adalah 8, kemudian FCB adalah 3, ini berarti FCA 8, FCB 3, tetanya 120 derajat. Langkah berikutnya, ini 64 nih. 64 adalah hasil dari 8 kuadrat. 8 kuadrat berarti 8 kali 8 sama dengan 64. 9 hasil dari 3 kuadrat. Dan 48 adalah hasil perkalian. 2 kali 8, 16. 16 kali 3 sama dengan 48. Sedangkan negatif 0,5 adalah berasal dari cos 120 derajat. Cos 120 derajat ini berasal dari kuadran kedua. Nilai cos pada kuadran kedua adalah bernilai negatif. Sehingga nilai cos yang negatif tinggal 120 derajat. Ini berarti kan kuadran kedua maksimalnya adalah 180. 180 dikurangi 120 sama dengan 60 derajat. Cos 60 derajat sama dengan setengah atau 0,5. Jadi, cos 60 adalah 0,5 karena cos 120 derajat berada pada kuadran kedua, maka nilainya negatif. Kemudian langkah berikutnya,
73 yang ini adalah hasil penjumlahan 64 ditambah 9. Jadi sama dengan 73. Sedangkan negatif 24 adalah hasil perkalian 48 dikalikan negatif 0,5 sama dengan negatif 24. Jadi yang perlu kita perhatikan dalam penjumlahannya jangan sampai seperti ini. 64 ditambah 9, 73. 73 ditambah 48 sama dengan 121 dikalikan negatif 0,5, berarti salah. Jadi caranya berarti adalah seperti ini. Yang ini 48 dikalikan dengan negatif 0,5, sedangkan yang ini dijumlahkan nih. Yang ini jumlahkan. Jadi 64 tambah 9 sama dengan 73. 48 dikalikan negatif 0,5 sama dengan negatif 24. Kemudian langkah berikutnya adalah 73. Nih, 73 dikurangi 24 sama dengan 49. Sehingga akar dari 49 sama dengan 7. Maka gaya kolom berdasarkan contoh yang ini tadi, maka gaya kolom yang dialami oleh muatan C adalah sebesar 7 Newton. Demikian pembahasan mengenai gaya kolom yang dialami 3 muatan dan posisinya tidak segaris. Jadi gaya kolom lebih dari 2 muatan dan posisinya tidak segaris. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.